Hai minasan, konnichiwa. Indri des. Oke, kembali lagi di video ngobrol-ngobrol magang ke Jepang. Oke, jadi di video kali ini saya mau membahas satu hal yang sangat penting dan juga banyak ditanyain sama teman-teman sekalian, yaitu tentang persyaratan magang di Jepang. Oke, saya paham kenapa teman-teman banyak mempertanyakan hal ini, karena pasti kalian bakal mau menyesuaikan tentang persyaratan ini dengan kualifikasi teman-teman sekalian. Nah, mungkin banyak dari kalian udah takut di awal kalau persyaratan untuk magang di Jepang ini terlalu tinggi, atau mungkin teman-teman tidak menyanggupi. Nah, daripada kalian takut di awal, udah mundur duluan sebelum berperang, jadi di video kali ini saya mau kasih tahu dua persyaratan bisa keterima magang di Jepang. Nah, di sini saya mau mengelompokkan persyaratannya menjadi dua, yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Nah, apa-apa aja persyaratannya? Simak terus video ini ya. Go go go. Oh iya, jadi seperti yang kalian ketahui, kalau beberapa hari yang lalu itu kan ada gempa ya di Jepang. Jadi alhamdulillah saya beserta keluarga baik-baik saja, tidak ada yang luka, tidak ada yang rusak juga. Terima kasih teman-teman yang sudah mengirimkan DM. Saya banyak sekali menerima DM dari kekhawatiran kalian. Terima kasih sekali, banyak banget yang mendoakan akan keselamatan kami sekeluarga di sini. Emang sih kemarin itu gempanya selama aku ada di sini itu adalah gempa yang terbesar yang pernah saya rasakan selama di Jepang dan terlama. Lumayan itu 1 menit ya gempanya. Nah, waktu itu saya sementara habis makan, baru aja kelar makan jam 11 malam, belum sempat minum padahal. Terus langsung ada pemberitahuan gempa. Awalnya sih masih santai ya, masih nggak nyampe di sini kok kayak gitu. Tapi beberapa detik kemudian muncul alarm di HP. Nah, di situ saya baru lari untuk ambil anak saya yang lagi tidur di kamar. Nah, setelah itu untung udah gendong anak, langsung gempa. Di situ panik sih, sampai suamiku pun yang udah terbiasa di sini, udah lama di sini pun juga ikutan panik. Nah, situ saya langsung gendong anak, terus langsung kayak jongkok aja di samping tempat tidur begitu untuk nutupin anakku ya. Jadi kalau nggak diminta-minta ada runtuhan, ya nggak apa-apa lah badanku duluan yang kena runtuhan asalkan anakku enggak. Ya, tapi alhamdulillah kami selamat, kami tidak ada yang terluka. Terima kasih guys atas doanya. Oke, jadi kenapa saya membaginya menjadi persyaratan umum dan persyaratan khusus? Jadi ini biar gampang aja untuk teman-teman pahami, karena untuk kerja di Jepang kan itu banyak bidang-bidangnya ya. Jadi mungkin ada persyaratan-persyaratan yang berlaku pada satu tempat tapi tidak berlaku di tempat lain, ataupun sebaliknya. Jadi persyaratan umum ini adalah persyaratan yang biasanya ditetapkan atau diberlakukan oleh setiap program atau setiap lowongan yang dibuka. Walaupun tidak semua perusahaan menerapkan atau mencatutkan persyaratan ini, tapi di sini kita mengambil untuk kecenderungannya ya, untuk umumnya lah, makanya di sini aku bilangnya persyaratan umum. Nah, sedangkan persyaratan khusus yang saya maksud di sini yaitu persyaratan atau suatu kondisi yang khusus diminta oleh suatu perusahaan atau lowongan. Nah, persyaratan khusus ini biasanya disesuaikan dengan bidang yang akan kalian lamari. Contohnya, kalau umpamanya kalian ingin melamar program Kaigo, itu pastinya persyaratan khususnya akan disesuaikan dengan bidang keahlian tersebut. Di video kali ini juga aku bakal tambahin beberapa kondisi yang biasanya nggak masuk di persyaratan, tapi banyak dari kalian yang mempertanyakan hal ini. Oke, langsung saja untuk persyaratan umum yang pertama. Yang pertama yaitu berusia 18 sampai 30 tahun. Nah, untuk beberapa lowongan itu biasanya memberikan kelonggaran sampai 35 tahun kalau udah memiliki pengalaman pekerjaan. Nah, kalau untuk persyaratan yang pertama ini saya rasa umum banget ya, biar di Indonesia pun biasanya akan
menerapkan persyaratan ini, karena mulai dari usia 18 tahun itu orang-orang udah dianggap sebagai manusia dewasa, bisa mengambil keputusan sendiri, bisa mempertanggungjawabkan keputusannya dan lain-lain. Lalu yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Kenapa? Karena untuk bisa lulus magang ke Jepang itu ada juga yang namanya tes kesehatan. Kalau pengalamanku sendiri, saya itu tes kesehatan sekitar 3 kali ya. Jadi yang pertama itu waktu seleksi, terus yang kedua pada saat masa training sebelum berangkat ke Jepang, dan yang ketiga itu pada saat sampai di Jepang masih ada yang namanya tes kesehatan. Karena program magang ini kan ada kontraknya ya, setahun, 3 tahun atau 5 tahun. Jadi sebisa mungkin peserta yang berangkat itu adalah peserta yang benar-benar sehat, mampu menjalankan program dengan sebaik-baiknya. Lalu yang selanjutnya, pendidikan minimal SMA atau SMK atau sederajat. Nah, karena banyak banget yang bertanya, Kak, harus sarjana kah? Harus S1 kah? Seperti itu. Sebenarnya enggak, guys. Jadi kalau kalian udah tamat SMA atau SMK ataupun sederajat, itu kalian udah bisa melamar untuk magang ke Jepang. Jadi ini sama sekali nggak ada kaitannya dengan dunia perkuliahan gitu ya. Jadi ini bukan magang kuliah. Lalu yang selanjutnya, tidak bertato dan tidak bertindik bagi yang laki-laki. Dan yang selanjutnya, bersedia mengikuti pendidikan pramagang. Nah, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, jadi pendidikan pramagang atau masa training itu wajib ya hukumnya kalau kita pengen berangkat ke Jepang, karena ini adalah suatu peraturan juga dari pihak Jepangnya. Nah, untuk persyaratan khususnya, jadi beberapa perusahaan itu mencantumkan kalau yang udah memiliki pengalaman kerja itu boleh untuk mendaftar, tapi jangan bersedih yang belum memiliki pengalaman kerja, kalian juga bisa kok mendaftar. Ini mungkin hanya sebagai bahan pertimbangan aja. Lalu persyaratan khusus yang kedua, memiliki penguasaan bahasa Jepang setara JLPTN 4. Nah, seperti yang saya bahas di video sebelumnya, inilah salah satu kenapa kita mesti belajar bahasa Jepang kalau kita memang benar-benar mau bekerja di Jepang. Karena emang sekarang peminatnya itu udah semakin besar, jadi persaingan kalian juga itu pastinya udah semakin besar, semakin banyak. Nah, kalau ada yang memiliki kemampuan bahasa Jepang, pastinya mereka lah yang diutamakan. Lulusan SMK, D3 atau S1 kejuruan. Nah, karena beberapa bidang pekerjaan itu memiliki keahlian khusus kayak perawat lansia atau di bagian keteknikan. Nah, di bidang-bidang seperti itu biasanya mengutamakan orang-orang atau lulusan dari sekolah kejuruan. Nah, selain itu kalian juga bisa melengkapinya dengan memiliki sertifikat keahlian yang kalian miliki. Contohnya kalian umpamanya punya keahlian ngelas atau keahlian di bidang kebidanan. Nah, itu bisa menjadi satu nilai plus lagi untuk kalian agar bisa lulus kerja di Jepang. Oke, sebagai tambahan ada beberapa kondisi-kondisi di sini yang umum terjadi, sering ditanyakan tapi tidak masuk di persyaratan. Nah, apa aja? Pertama, status pernikahan. Nah, banyak dari kalian yang mungkin udah menikah terus masih ragu apakah masih bisa mendaftar. Jadi jawabannya ya boleh-boleh aja sih, karena magang ke Jepang itu nggak ada sama sekali hubungannya dengan status pernikahan kalian. Mau kalian lajang, mau kalian udah menikah, itu nggak apa-apa, asalkan bagi perempuan itu nggak boleh dalam kondisi hamil atau bersedia tidak hamil selama program. Ya, bisa kalian bayangkan sendiri kan ya, kalau umpamanya kerja berat atau pada saat masa training terus sementara hamil, itu gimana repotnya, atau demi keselamatan kalian juga sih. Terus yang selanjutnya, persoalan merokok. Nah, bagi yang cowok-cowok ini pasti banyak banget yang galau, takut tidak bisa melamar. Jadi untuk persoalan merokok ini bisa aja sih, asalkan kalian bisa memastikan kalau kesehatan kalian itu fit, nggak ada penyakit lain yang berkaitan dengan merokok kalian ya. Karena kalau di Jepang ya ada juga sih orang Jepang yang merokok, tapi nggak sembarang tempat ya.
Kalau kita di Indonesia ya kan di mana aja boleh gitu kan ya merokok. Kalau di Jepang itu nggak boleh guys. Jadi kalau bagi kalian yang emang nggak bisa lepas dari rokok terus sampai ke Jepang, saranku tetap patuhi peraturan tentang merokok ini ya. Nah terus pertanyaan selanjutnya, boleh berkacamata nggak? Nah seperti yang kalian lihat, saya di sini berkacamata. Jadi kalau saya sendiri itu ukurannya minus 2,5 ya, dan alhamdulillah bisa-bisa aja kok, udah nggak perlu khawatir. Lalu yang selanjutnya persoalan berat badan. Ya wajar sih banyak banget yang mempertanyakan ini, karena ya saya juga bingung sendiri. Kalau di Indonesia persyaratan kalau kita mau melamar pekerjaan itu kan biasanya ada tercantumkan berat badan ideal. Nah sedangkan kalau di Jepang itu sendiri nggak terlalu sih. Seperti yang bisa kalian lihat lagi, ini contohnya saya. Bahkan waktu pertama datang ke Jepang itu saya bisa dibilang lebih besar daripada sekarang ini. Padahal ini saya sudah melahirkan loh guys. Tapi karena 1 tahun tinggal di Jepang, terus udah terbiasa dengan makanannya, terbiasa juga dengan cara hidup orang di Jepang, ya belajar ya gitu. Alhamdulillah waktu pulang dari Indonesia ya bisa agak turun-turun dikit. Pembahasan apa ya ini ya, itu intermezzo. Nah pokoknya itu ya Mina, beberapa kondisi yang sering banget ditanyakan sama kalian dan pasti bakal menjadi kekhawatiran kalian juga, bahkan menjadi satu keraguan-raguan ya bagi kalian kalau emang kalian sama sekali nggak punya gambaran seperti apa sih persyaratan kerja di Jepang, beratkah, tinggikah kualifikasinya. Nah itulah tadi sebagian besar sudah saya jelaskan. Adapun kekurangannya mungkin bisa kalian tambahkan ya, kalau ada yang tahu bisa kasih masuk di kolom komentar ya, karena saya juga pasti ada kekurangannya. Di sini kita sharing bersama-sama biar teman-teman yang lain juga bisa sukses, kita sama-sama bisa sukses. Nah selain info dari saya, kalian juga bisa mencari info-info untuk magang ke Jepang. Cari aja di Google atau di Facebook, pokoknya banyak banget deh, aku udah pernah lihat beberapa. Bahkan di Instagram juga udah banyak LPK yang buat akun sosial media. Pokoknya jangan malas mencari tahu, jangan malas bertanya. Nah itu dulu untuk video hari ini, singkat padat dan semoga bermanfaat. Maaf kalau dari tadi ada suara itu anakku yang tiba-tiba bangun, mungkin dia kaget dengar apa dia bikin mamaku ini. Oke minasang, sekarang di Jepang udah mau musim semi, udah mau bertemu dengan sakura lagi. Excited banget. Semoga kita bisa bertemu di Jepang ya. Oke minasang, semangat ya belajarnya. Semoga kita bisa bertemu, berjumpa di Jepang. Semangat juga untuk saya belajar bahasa Jepangnya. Gambarimashou. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Jane, mata ne.